Sumpi. Silakan kepada Bapak Bupati Sumedang untuk dapat menyerahkan secara langsung bantuan sembako kepada orang terlantar. Kami serahkan Bapak. Alhamdulillah kita di tahun 2022 kemarin menyalurkan pinjaman dalam bentuk dana bergulir sebesar 18 miliar 340 juta. Jadi rata-rata kita per bulannya menyalurkan 1,5 miliar. Per tahun itu ada sasarannya karena ini skemanya tetap harus kelompok, tidak bisa perorangan. Sasarannya di 2022 itu kemarin 2.000 orang pemanfaat dengan plafon maksimalnya 15 juta per orang plafon. Ya kalau kita rata-rata di angka 9 jutaan kalau tadi 18 miliar dibagi jumlah pemanfaat. Tapi kenyataannya bervariasi Pak Bupati sesuai dengan kemampuan si calon peminjam tersebut. Karena kita pun ada tim verifikasi yang memverifikasi usulan itu apakah betul ini untuk kepentingan usaha dan sebagainya. Nah, karena terus terang untuk di Bumdesma ini kita tidak mengisyaratkan jaminan karena di amanah PP-nya demikian, termasuk Permen Desa nomor 15 tentang transformasi unit pengelola dana bergulir menjadi Bumdesma. Jadi mensyaratkan hanya berbentuk kelompok diajukan oleh
dalam bentuk kelompok. Jadi terus yang pada hari ini kita sampaikan yaitu dana sosial yang bersumber dari surplus atau laba bersih tahun kemarin 2022 sebesar 225 juta rupiah. Adapun alokasinya yang sebagian hari ini yaitu untuk alokasi 50 ekor domba senilai 100 juta dan yang lainnya ada alokasi untuk yatim piatu, panti jompo termasuk ustadz dan guru ngaji. Totalnya sampai Maret ini 402 orang termasuk sasaran dana sosial produktif ini. Terus yang selanjutnya bahwa alhamdulillah Pak Bupati kemarin tanggal 2 Bumdesma Sembada ini menjadi wakil Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Hari Bumdes di Bintan, dan untuk kompetisi tingkat nasional memang Bumdesma Sembada belum berhasil, tapi mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita concern di pemanfaatan ke masyarakat. Dan alhamdulillah Dharma Raja ini dari 24 Bumdesma yang pertama di sisi aset, di sisi pemanfaat, di sisi perguliran, termasuk di sisi efisiensi dalam rangka pengelolaan itu sendiri. Kami selaku pengelola yang diamanahi ada direktur dan jajaran pegawai termasuk dewan pengawas, dewan penasehatnya adalah para kepala desa, ada tim verifikasi, tim pendanaan, fokus pada aturan yang kita sepakati. Waktu program ada PTO, sekarang diadopsi menjadi standar operasional prosedur, barang-barang tentu ini diamanati oleh PP 11 tadi. Mungkin itu saja Pak Bupati, mohon maaf atas segala kekurangan, dengan sangat berharap Bapak dapat memberikan arahan sekaligus nanti memberikan secara simbolis pemanfaat ternak domba ini. Alhamdulillah kita speknya sekarang untuk pengembangbiakan supaya nanti calon penerima ini adalah miskin, sangat miskin gitu lah. Cuman kriterianya harus produktif, dalam arti nanti supaya ini bergulir di tingkat masyarakat miskin itu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan bantuan sosial produktif secara simbolis dari Bumdesma Sembada Dharma Raja yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Bupati Sumedang kepada perwakilan penerima. Turut mengundang kepada perwakilan penerima yaitu Bapak Rahmat dari Desa Dharma Raja untuk dapat maju ke depan. Baik, kami undang juga kepada Bapak Bupati Sumedang untuk dapat menyerahkan secara langsung, secara simbolis penyerahan domba kepada penerima. Baik, luar biasa sekali. Semoga kita doakan bersama dengan penyerahan ini mampu memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, diinformasikan juga Bapak Ibu bahwasanya per desa ini mendapatkan 4 ekor dengan 4 orang yang berbeda yang menerimanya, dan juga ditambah dengan 2 ekor untuk kategori kelompok, sehingga jika ditotalkan di Kecamatan Dharma Raja mendapatkan atau mengalokasikan domba sebanyak 50 ekor. Tepuk tangan dulu boleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan dapat kembali ke tempat. Selamat datang di acara Talkshow Teras Pendopo Dharma Raja. Pada malam hari ini bertemakan kultur sekolah, mendukung siswa dalam berprestasi. Mari kita sambut host kita, Sansan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir, STMM beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Camat Bapak Widodo Heru Persetiawan, APMM beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kapolsek Dharma Raja.
beserta jajarannya, dan yang terhormat Pak Dan Ramil 1010 Kecamatan Meraja, kami yang kami hormati para kepala desa, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir dalam acara Talkshow Teras Pendopo Dharma Raja. Oh iya, selamat datang Ibu. Pada siang hari ini dengan tema Teras Hijau, Strategi Penguatan Ketahanan Pangan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Maret 2023, kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Sansan Setiawan yang akan memandu acara talkshow sampai dengan akhir nanti, Pak. Tadi kita sudah melihat, Pak, penampilan dari Sanggar Dangyang Gening Rahayu dari Desa Sukamenak. Kebetulan ini, Pak, dari pemberian dari Bapak, dan alhamdulillah itu para penarinya juga luar biasa. Dan dari kebetulan dari Ibu Wawat langsung dibentuk itu sanggar, Pak. Kebetulan Ibu Epi sebagai ketua sanggarnya. Alhamdulillah, Pak, ini sudah berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk Desa Sukamenak. Program Teras Hijau ini merupakan salah satu strategi untuk menguat ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang. Karena apabila program Teras Hijau ini berhasil dan telah memasyarakat, maka ketahanan pangan di Sumedang pasti akan menjadi lebih mandiri. Kebetulan Bapak, alhamdulillah di sini mungkin kita lihat ada beberapa bibit, Pak. Alhamdulillah juga kerjasama dengan Forum Karang Taruna Kecamatan Dharma Raja, Bapak. Tepuk tangan untuk Forum Kecamatan Dharma Raja. Baik hadirin sekalian, nanti kita akan berbincang-bincang. Beliau lahir tanggal 5 Desember 1973, merupakan Bupati Sumedang periode 2018-23. Beliau merupakan politisi P3 yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPR RI dari tahun 1997 hingga 2018. Pada Pilkada Sumedang 2018, beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang dan memenangkan pemilihan tersebut. Setelah kemenangan tersebut, kemudian dilantik menjadi Bupati Sumedang pada 20 September 2018 di Kota Bandung bersama Bupati daerah tingkat 2 lainnya di Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil. Baik hadirin sekalian, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Bupati kita, Dr. Haji Doni Ahmad Munir, STMM. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan mengikuti acara talkshow dan pagelaran di Teras Pendopo Dharma Raja. Kebetulan di Teras Pendopo Dharma Raja ini setiap malam minggu, Pak. Alhamdulillah Bapak Camat Widodo memberikan kesempatan kepada semua para pelaku seni, Pak. Budaya yang ada di sini tampil di sini, Pak. Punten tanpa ada sebuah dari kebersamaan di sini, Pak. Alhamdulillah dengan berkat dukungan dari Bapak Camat Widodo cukup luar biasa sekali. Terima kasih, Pak, atas terpilihnya dan disimpan di sini Pak Widodo, Pak. Luar biasa. Ditugaskan di sini, Pak. Mohon maaf. Oke. Tapi gini, Pak, sebelum ke tema, Pak, yang tadi saya sebutkan, saya pengen tahu tanggapan dari Bapak bagaimana tentang BUMDesma Sembada Dharma Raja, karena BUMDesma Sembada Dharma Raja itu menjadi juara provinsi, Pak. Dan asetnya udah sampai 10 miliar 800, keuntungan per tahunnya 1,6 miliar, perguliran per bulannya 1,5 miliar, dan dana sosial 225 juta. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai hal ini, Pak?
Ya, pertama saya sampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Camat dan para budayawan serta stakeholders lainnya yang telah menggagas kegiatan talk show di pendopo ini. Terima kasih Pak. Ini sebuah kegiatan yang sangat positif yang menjadi sebuah wahana bagi interaksi warga dengan warganya, warga dengan pemerintahnya, warga pemerintah dengan seniman, budayawan yang bisa menghasilkan berbagai rumusan, masukan sehingga menjadi kebijakan bagi pengambilan keputusan Pak Camat di Dharmaraja. Bahkan bisa dibawa ke tingkat kabupaten. Teruskan hal-hal yang positif seperti ini. Saya yakin banyak ide, gagasan, saran dan masukan dari masyarakat yang dihasilkan dari talk show seperti ini. Amin. Semuanya bebas, semuanya equal, sederajat, tidak ada pemisah. Sama semuanya bisa menyampaikan berbagai saran dan pendapatnya. Betul. Yang kedua termasuk untuk teras hijau. Terima kasih, ini sudah terbukti. Karena saya kalau ke daerah pasti akan saya tanyakan teras hijaunya sudah sejauh mana. Siap. Termasuk nanti kalau ke rumah Pak Camat. Kalau ke rumah Pak Kades dan Bu Kades. Kalau ke rumah para kepala sekolah. Kalau ke rumah UPT saya akan tanyakan teras hijaunya di mana. Seperti apa perkembangannya. Ini penting sekali teras hijau itu untuk meningkatkan, menjaga ketahanan pangan kita. Jangan sampai ceng-ceng kewayam atau ngagaluh lah. Kantun metik di buruan orang di teras. Kemudian sayuran yang cepat dan sebagainya. Teras hijau ini betul-betul akan sangat kita rasakan ketika dunia menghadapi persoalan global. Persoalan global sekarang ini kita kekurangan bahan pangan. Betul. Dunia ini. Sekarang masih ada. Tapi sebenarnya cadangan pangan dunia sudah berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada efek global warming, pemanasan global. Pemanasan global berdampak kepada hasil pertanian kita. Kan tidak jelas sekarang musimnya. Betul Pak. Ditambah dengan banyak banjir, banyak bencana banjir, longsor yang mengakibatkan gagal panen dan sebagainya. Ini terjadi di berbelahan dunia ini, termasuk di negara kita. Baik. Untuk itulah, untuk menjaga ketahanan pangan, teras hijau harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Nah, kenapa namanya teras hijau? Bukan berarti karena saya orang P3, teras hijau. Kami kan teras hijau itu tanaman warnanya hijau, bagaimana bisa dikembangkan di terasnya masing-masing dan akan bermanfaat bagi para pemilik rumah. Nah yang ketiga, untuk Bumdesma, makasih Pak Sridianto, Bang Asep, dan seluruh jajaran di sini. Ada sahabat saya ini, Kilace Kang Beben, nuhun. Itu santri kaum moga tuh, Budak Cibungur, Jati Bungur. Bumdesma Dharmaraja salah satu Bumdesma yang terbaik. Alhamdulillah Pak. Di Sumedang, buktinya mewakili provinsi untuk tingkat nasional. Bisa give applause untuk Bumdesma. Tepuk tangan untuk Bumdesma Dharmaraja. Sembada Dharmaraja Dharmaraja. LKD ini, Lembaga Keuangan Desa. Bumdesma ini tadi sudah menyampaikan asetnya sekian M, laba bersihnya sekian, dan 15% dari laba itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bansos. 15%-nya 225 juta. Berarti labanya 1 miliar, 1,6 miliar, luar biasa labanya. Ini bukti keberhasilan sebuah lembaga, sebuah badan usaha ketika menghasilkan profit, menghasilkan laba. Sebuah lembaga bisa menghasilkan profit ketika dikelola dengan baik. Kinerja perusahaannya baik, manajemennya baik, pengurus personalnya baik menjalankan tugasnya. Dia memiliki kemampuan untuk itu. Betul Pak. Jangan nunginjemna malayar deh. Betul Pak. Dan mentemayar mah mau bisa menghasilkan. Jadi ada aspek kesadaran juga dari para penerima
kelompok penerima manfaat atau yang meminjam. Nah, oleh karena itulah pertahankan terus Pak Asep, dan saya yakin BUMDesma ini telah menjadi salah satu bagian di Sumedang yang ikut terlibat memajukan kesejahteraan masyarakat. Kenapa bisa memajukan kesejahteraan masyarakat? Karena BUMDesma ini menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang nggak punya modal bisa pinjam, akhirnya bisa usaha. UMKM-nya bertambah skala usahanya, meningkat penghasilannya. Ketika meningkat penghasilannya, meningkat pendapatan. Betul. Kalau meningkat pendapatannya, bisa menyekolahkan. Betul, Pak. Berobat, bisa bayar. Kemudian bisa umroh dan sebagainya. Amin. Nah ini karena bantuan dari BUMDesma menggerakkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Tapi lebih dari itu Pak Asep, semuanya nih BUMDesma. Lebih dari itu, bersyukurlah yang mengolah BUMDesma. Ketika BUMDesma ini berhasil, bahkan mungkin ada KPM-nya yang dia usahanya maju, pendapatannya tinggi, akhirnya bisa umroh. Nah pahala umrohnya tidak hanya bagi dirinya, tapi mengalir kepada para pengurus BUMDesma. Siap. Amin. Akan dapat pahalanya karena Anda telah ikut berkontribusi memajukan usahanya. Jadi yang umroh Dapat pahala, Pak, ya? tadi, pahalanya tidak hanya untuk dirinya, Betul, Pak. tapi bagi yang telah membantunya, Betul. tanpa berkurang sedikit pun. Amin. Jadi kalau anggota Pak Asep ada 5 orang yang umroh, Pak Asep 5 kali umroh pahalanya itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tidak berkurang sedikit pun pahala. Itulah arti penting kita bekerja. Betul. Tidak serta-merta mendapatkan keuntungan, tapi betul-betul membantu masyarakat. Jadi, nah harapan saya ke depannya, di samping dipertahankan kondisinya yang sudah baik ini, saya yakin Pak Asep pun beserta jajaran di sini, di bawah Pak Sudianto di sini, selama ini sasarannya adalah UMKM, ibu-ibu. Saya ibu-ibu mah telitinya lebih sok malayar cina ibu-ibu mah. Betul nggak Bu? Lebih tertib ya Pak ya. Nah terus sasarannya adalah DTKS ya, saya dapat informasi. Jadi supaya berdaya guna, berhasil guna, efektif, efisien, penerima bansos cek data DTKS. Nah, sini ada Pak Dik-Dik kadisnya. Bisa lihat di aplikasi Maune Sumedang Kapgo ID. Tinggal buka aja di WA Kepo di 0811-2220-2220. Ketik simpati, keluar nanti layanan. Atau di Google aja. Di Google ketik Maune Sumedang Kapgo ID, nanti keluar. Data itu tinggal klik yang warna oranye. Keluar desa, kecamatan, kabupaten. Klik desa Sukaratu. Klik cari, keluar nama-nama yang miskinnya. Oh gitu. Jadi nanti tinggal dari sana ngambil yang akan dapat bantuan sosial. Tinggal nanti dapat bantuan dipantau juga. Siap. Dipantau supaya mengelolanya bisa menghasilkan. Dombanya tadi aranakan, kan maju. Ada evaluasi, ada monitoringnya. Saya yakin yang dapat bantuan sekarang 50 warga, saya yakin dombanya akan diurus dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya tidak meyakini kalau seminggu udah dijual. Saya tidak meyakini itu. Jadi, nah itu perlu dipantau oleh BUMDesma dan oleh para kepala desanya supaya nanti berkurang yang miskinnya di desa itu. Kan kebanggaan, kebahagiaan tersendiri bagi kepala desa ketika yang miskinnya berkurang. Kebanggaan. Oh itu beranjak jadi tidak miskin karena saya dulu sebagai kepala desanya ikut berkontribusi. Kan gitu. Itulah kebahagiaan tersendiri. Ya jadi itu Siap, Bapak. mungkin Pak host Sansan, Pak. Sansan ya. Pak Sansan berkaitan dengan BUMDesma ini, maju terus BUMDesma, mudah-mudahan ada keberkahan. Terima kasih Pak. Tapi maaf sebelum ini Pak, kita sesuai dengan tema pada hari ini Pak, yaitu di talkshow dan pagelaran di Teras Pendopo, saya mau bertanya Pak, apa maksud dan tujuan dari program Teras Hijau tersebut Pak? Itu loh. Tadi
di awal sudah disampaikan Oke. untuk menjaga ketahanan pangan. Kita bisa menanam, memproduksi sendiri tanpa harus membeli kepada warung, toko dan sebagainya. Manfaatkan teras hijau. Di desa sudah ada benihnya kan? Sudah, Dan Pak. sebagainya seperti itu. Jadi saya ingin ngecek nih, yang sudah ada teras hijau di rumahnya bisa acungkan tangan. Mana semuanya teras hijau? Yang sudah terima kasih. Nanti saya berkunjung. Yang belum secepatnya ada teras hijau. Oke. Oke. Oke, Bapak. Mungkin karena waktu udah, Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya, Bapak. Saya rasa cukup, sangat luar biasa sekali. Semoga sukses dan berjalan dengan baik program teras hijaunya. Amin. Hidup hijau ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah berkenan Pak hadir di mengisi acara Transport Depo ini. Ini sebuah kehormatan bagi kami yang sudah menyempatkan waktunya. Mari Bapak silakan. Oke, sebentar saya kalau pemimpin datang itu, Oke. pemimpin kalau datang harus membawa kabar baik. Oke, Pak. Silakan Pak. Oh, mau hadiah kan? Iya. Hadiahnya sepeda ini. Iya. Siapa yang bisa menerangkan apa stunting itu? Kenapa stunting? Bagaimana cara mengatasi stunting? Ayo. Boleh Pak. Apa stunting? Kenapa stunting? Boleh Pak. Bagaimana mengatasinya? Ayo, peserta nanti kalau nggak ada moderator. Kalau host boleh Pak ya. Ayo mana? Yuk sini. Ya, come here. Pasti suka mengenak ya. Namanya saha? Nama saya Evi, Pak, perkenalkan. Dibuka aja, Vi. Evi, Mohon izin menjawab, Pak. Evi itu kader atau Bukan, saya anggota PPK. anggota PPK? Iya. Kader PPK. Kader PKK, maaf. Aduh, maaf, Pak. Grogi. Iya, kader PKK ya. Iya, kader PKK. Evi ya. Oke, Evi, mangga di Waler. Sepengetahuan saya ya Pak, yang namanya stunting itu jadi tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya anak usia 5 tahun misalnya harus 1 meter misalnya, itu anaknya kurang dari 1 meter. Terus berat badannya misalnya harus 20 kilo, itu anaknya kurang dari 20 kilo begitu Pak. Ya. Kenapa stunting? Itu dikarenakan mungkin yang pertama kurangnya gizi, asupan gizi kepada anak. Terus yang kedua itu dari mulai program remaja Pak. Dari remaja itu kan sekarang diadakannya Pak untuk pengobatan misalnya pencegahan untuk penyakit yang anemia. Biasanya itu Bagus, terus. ya pengobatan anemia sehingga untuk calon-calon catin sekarang itu diadakan penyuluhan dan juga program supaya mendapatkan pengecekan kesehatan terlebih dahulu Pak di puskesmas. Sehingga nantinya kalau misalnya si ibunya mencoba untuk program hamil, nantinya kepada anaknya dan ibunya juga siap untuk melahirkan anak dan bayi yang sehat. Kalau ada stunting supaya nggak stunting gimana? Penanganannya biasanya itu diberikan asupan gizi. Apa gizinya apa yang harus diberikan pada yang stunting? Biasanya 4 sehat 5 sempurna Pak. Terutama Aduh, protein maaf, apa? Terutama apa? Protein, Protein vitamin. hewani. Iya, protein hewani. Apa saja protein hewani teh? Seperti daging, Telur. terus telur, ikan, Ikan. itu Pak. Oke, Iya. Oke, tepuk tangan UTV luar biasa. Nah sebenarnya ya nanti hubungi staf Bapak ya.
Oke, terima hebat kasih, Evi ya. Pak. Tepuk tangan untuk Evi. Tepuk tangan untuk Evi luar biasa. Jadi sudah jelas ya Ibu Bapak, stunting ini tidak hanya kerdil atau kecil, gagal tumbuh, naik timbangannya, bahkan kamu turun mah, naik yang turun. Dampaknya apa masa depannya nanti? Berdampak kepada fisiknya, kepada otaknya juga, IQ-nya. Dan umat Islam tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah lahirnya, lemah batinnya, lemah ekonominya. Nah, bagaimana caranya untuk supaya anak kita, cucu kita tidak stunting? Ini penting Ibu dan Bapak. Pertama ketika remaja putri, dicek anak-anak kita HB-nya, hemoglobinnya di puskesmas. Ketika HB-nya rendah, kurang darah, langsung diberikan tablet tambah darah. Cirinya apa yang kurang darah? Letih, lemas, lesu, eta mah iklan Sangobion. HB-nya kurang. Jadi yang anak kita yang remaja putri SMP, SMA dicek ya HB-nya. Ada program di sekolah TTD, tablet tambah darah. Minum itu. Yang kedua nanti udah minum TTD, ketika mau nikah jadi calon pengantin, nanti ada penyuluhan dulu dari Kemenag. Ikuti itu bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, dari Dinas Kesehatan, cara reproduksi yang baik, dari Dinas KB tentang bina balita, dari psikolog bagaimana menjaga si anak ketika di kandungan, kan orang tuanya jangan stres, harus baik. Nah kemudian udah gitu menikah, melaksanakan ibadah berjamaah, betul ya? Ibadah berjamaah, macam udah ibadah berjamaah, jangan dulu punya anak. Ibadah berjamaah, hamil diperiksa minimal 6 bulan. Jangan sampai nanti ibunya kek itu gizinya apa Bu? Akut ya, kronis. Nah kekurangan energi kronis. Kemudian ketika hamil periksa 6 kali ke bidan, periksa termasuk kandungannya. Melahirkan susuan itu nama. ASI eksklusif 6 bulan atau 2 tahun. Matakna melahirkan bagusnya 2 tahun sekali. Maksudnya aya jarak gitu ya, ada jarak. Geus mah bapak nungguan ku budakna deui. Nah, jadi itu susu eksklusif 6 bulan dan sampai 2 tahun. Kalau sampai 2 tahun ditambah makanan penambah MPASI ya, ASI. Nah, udah gitu ditimbang. Nah ketika ternyata naik bahkan turun, pokoknya mah kasih endog saditen 2 butir weh. 2 minggu beres itu. Kalau anak kita ketemu stunting di bawah 2 tahun, kemungkinan sembuhnya 100%. Makanya ketika sebelum 2 tahun itu dicek terus, kalau dia stunting cepat dikasih protein hewani. Kalau usia 2-5 tahun itu kemungkinan sembuhnya 20%, tapi kita yang berkecil hati terus. Ketemu anak yang stunting, balita yang naik timbangannya bahkan turun. Pokoknya tiap dinten pasien endog 2 butir. Basunda naon butir teh? Saya siki atunya siki. 2 butir. Sadinten 2 butir, minimal 14 hari. Pasien endog gue. Gitu. Tadi mah engke endog gue. Tiban sosial kondokeun terutama ibu yang punya balita. Tapi jangan stunting, anu stunting ge kasih endog. Bisi anu stunting na damang, anu teu stuntingnya jadi stunting seperti itu. Ya, saja mungkin ya.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 2 lagi pertanyaan. Ini mah hadiahnya uang. Sepedanya hanya 1 disediakan. Ibu-ibu nu paya dupali katuhu. Saha nu tiasa ngadugikeun 20 searting tentunya 15 nama kecamatan di Sumedang. Oh, kan dia tuh. Ya ketua Muslimat NU teh ya. Si bu saya teh Bu Haji Heni. Bu Heni ya. Kali dia saha nu tiasa ngadugikeun 10 tempat wisata di Sumedang. Ayo. 10. Pamitnya 10, 15 satu. 10 ya. Itulah, ya atas. Bu Heni, non wae. Tidak termasuk Dharma Rajanya. Masuk ke semuanya. Oh masuk. Sah. 1 Dharma Raja. 2. Ganeas, Cisitu, Situ Raja, Wado, Cibugel, Cimanggung, Pamulihan, terus Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ya. Tomo, Ulu. aduh, 5 deh, 4 deh. Jatinunggal, Jati Gede. Ribado teh acan ya. Atos tadi. Berarti sabar deui? 2 deui. 2 deui. Pelikulon utara. 2 deui. Jatinangor, Ya. Sukasari. Ya. Lumayan Bu Heni, ya. Lumayan ya, enggak. Sering saha? Ferry Pak, Ferry di mana? di kecamatan Pak. Oh, kecamatan? Oh. Nah, gua apa camat sok. Nah, lo Fer. Tanjung Duriat, Terus? Puncak Burinong, di Semak, Pemandian Cibugel, Cipana, Gelis dong, ada gelis. Gajah Depak, Jadepa, Cipantenen, Antenan, Pemandian Air Panas Buah 2, Cenggeak, Silising ya. yang Cileungsing, Taman Bunga Jatinangor, teras Kampung Ciherang, Kampung Karuhun, teras Pesona Jati Gede Pak. Jati Gede, tepuk tangan. Ya Fer, satu lumayan Fer. Anak-anak nih, satu lagi. Siapa yang tahu 5 makanan khas Sumedang? Ayo, silakan. Kamu. Ayo, silakan. Ayo Kak Dia. Satu Ada di sini. Yap, Kak Dia. Yap, Kak Dia, gelis. Sok berdua gak apa-apa, sok. Yap, Kak Dia. Nah, nih, pegang. Sok. Siapa namanya Adek? Siapa namanya? Jadi apa cita-citanya? Jadi koki, jadi chef. Nita jadi apa? Nita. Jadi penyanyi, bisa nyanyi apa Nit? Ya, bisa apa? Kan nanti kamu nyanyi ya. Sekarang ini dulu. 5 makanan khas Sumedang. 1. Tahu, 2. Tempe, ya. Bala-bala dan di ubi Cilembu, ya. Comro, peyem, sampe, nanti, lauk, tahu, lontong, lepet, urat, bongkok, oncom pasirengit, betul, ubi Cilembu, Sukatali, oncom pasirengit, tahu, sawas Sukatali, mangga, gedong, gincu. Sekarang nyanyi Bubuy Bulan, 2, 1, iya sak, iya. Iya nyanyi neng anu ngibingna di pajak. 1, 2, 3.
lagu run Pancasila bebas. Sak apal naon? Sak apal. Nyasuk bulan. 1, 2, 3. Bulan sangrai bintang panon poe oke unggal bulan abdi tea unggal poe oge hade situ Ciburu laukna hese dipancing nyeredet hate ningali ngaplak caina duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing nyeredet hate ningali soro jami. Luar biasa. Tangan. Luar biasa. Unggal bulan gajihan, unggal poe jajan. Ya, hayang hadiah teu. Aya, salim. Salim Bapak Salim. Iya jadi. Ini. Neng. Adek. Yuk. Salim dong saya. Oh udah. Oh 2 kali nggak apa-apa. Ya. Oke, tepuk tangan. Baik, udah Pak hormati. Diakhiri dengan pantun. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya bahagia? Pas ketemu Pak Bupati. Luar biasa. Ulangi. Dari mana datangnya cinta? Dari IG turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa wajahnya berbeda. Jadi ke pasar Jumat beli burung pipit. Cakep. Wajah itu hendaknya dirawat bukan diedit. Cakep. Makanya kalau jadi laki-laki nggak apa-apa, Anda tidak tampan juga. Asal mapan. Kalau mapan, wajahmu akan termaafkan. Untuk ibu-ibu, ada 3 kecantikan itu. Pertama, cantik dari sananya. Kedua, cantik dari dananya. Versi plastik kan ya. Ketiga, cantik karena lensa kameranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Langsung ya? Langsung Pak. Oke, Bapak, Ibu, terima kasih. Boleh Pak. Atur nuhun Bapak. Enggak Bapak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara talk show dan pagelaran Trans Pendopo Dharma Raja beserta penyerahan bantuan sosial produktif telah selesai dengan terlaksana dengan baik.